Setelah bertahun-tahun alami kerusakan, jalan penghubung antar desa di Kecamatan Anjir Pasar akhirnya diperbaiki. Tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya, salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Selasa 20 Agustus 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Warga desa di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten usai jalan penghubung antar desanya telah diperbaiki. Jalan yang terletak di Desa Gandaria dan Desa Mentaren ini sebelumnya sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan. Beginilah penampakan jalan antar penghubung Desa Gandaria menuju Desa Mentaren. Dari sebelumnya rusak dan berlobang, kini menjadi mulus usai dilakukan perbaikan oleh pemerintah setempat. Pekerjaan jalan ini terlihat dari pintu depan masuk Desa Gandaria Anjir Pasar menuju Desa Mentaren yang diperkirakan sepanjang 3 km. Tak hanya jalan, siring beton pun turut dibuat agar menjadi penyangga jalan. Perbaikan jalan ini menelan anggaran mencapai 8,8 miliar rupiah. Dengan sumber alokasi dana khusus DAK tahun 2024. Selain mengucapkan terima kasih atas perbaikan jalan, warga setempat juga mengharapkan ke depannya ada jaringan seluler, lantaran wilayah mereka terdapat blank spot atau kehilangan jaringan. Ini kami sangat berterima kasih pada pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang mana di sini sangat berguna untuk kelancaran, kemajuan, dan perekonomian khususnya bagi warga kami Desa Gandaria. Ada kendala lagi selain jalan, yaitu adalah jaringan seluler sementara sangat sulit karena dikarenakan mungkin banyak pepohonan. Maka dari itu kami pemerintah Kecamatan memohon kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan atau mengabulkan permintaan kami. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dilaksanakannya pembangunan jalan tersebut. Diharapkan warga agar memelihara jalan tersebut dengan sebaik-baiknya, karena mungkin jalan tersebut nantinya akan bermanfaat sekali untuk kepentingan warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Mentaren dan warga masyarakat Gandaria. Diharapkan jalan ini bisa memudahkan warga beraktivitas serta dapat menunjang perekonomian setempat. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga di Kelurahan Pabahanan, Kabupaten Tanah Laut menerima bantuan Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Siddiqiyah. Selain di wilayah ini, bantuan juga diserahkan serentak bersama ratusan rumah lainnya di seluruh Indonesia. Perwakilan Kecamatan Playhari menyerahkan kunci rumah kepada warga pada penyerahan Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Siddiqiyah yang berlangsung di Kelurahan Pabahanan. Bangunan seluas 6x6 meter ini dikerjakan dalam waktu sekitar 4 bulan dengan biaya mencapai 90 juta rupiah. Selain di Tanah Laut, penyerahan bantuan rumah ini juga dilakukan serentak bersama 130 rumah lainnya di seluruh Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah salah satu wujud syukur kita
untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini semua adalah program dari beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah atau pimpinan Pondok Pesantren Majmu' Al-Bahrain Hubul Watan Minal Iman. Warga penerima bantuan mengaku sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Thariqah yang sudah memberikannya rumah layak huni. Saya senang, beribu-ribu senang sekali, sangat senang. Tidak terbalaskan kesenangan kami. Sebelumnya rumah yang ada tuh bocor atau hujan tuh? Iya, rumah yang ada tuh ya bocor. Yang di tempat kami tidur yang di dapur itu punya hujan basah ya. Selain menyerahkan bantuan rumah, pengurus juga menyalurkan bantuan kepada 6 anak yatim. Penyerahan dilakukan perwakilan kecamatan, tokoh agama, dan pengurus Thariqah Siddiqiyah Kalsel. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari ini. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Pemirsa, tanaman vanili yang biasanya hanya tumbuh di dataran tinggi, kini mulai dibudidayakan di tanah laut. Meski secara geografis tanah laut termasuk dataran yang rendah, namun tanaman berasal dari Meksiko tersebut mampu tumbuh dengan baik. Saat ini sudah ada 9 warga tanah laut yang membudidayakannya. Igede Mahardita merupakan salah satu warga di Kota Pleiari yang mencoba membudidayakan tanaman vanili di Kabupaten Tanah Laut. Tumbuhan dataran tinggi yang memiliki nama ilmiah Vanilla planifolia ini tumbuh subur sejak ditanamnya sekitar 8 bulan yang lalu. Padahal Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah daratan rendah. Igede Mahardita yang juga merupakan seorang dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit di Pleiari ini mengakui dirinya tertarik membudidayakan vanili karena harga jualnya yang menggiurkan. Saat ini pasaran vanili untuk yang masih basah dihargai sekitar Rp350.000 per kilogram. Sedangkan untuk yang sudah kering dijual dengan harga 5 hingga 7 juta rupiah per kilogramnya. Selain berkebun vanili di samping ruang praktiknya, Igede juga berkebun vanili di Desa Batilai dengan jumlah sekitar 2.000 pohon. Menurutnya, satu pohon vanili mampu menghasilkan vanili basah sekitar 5 ons per panen.
lumayan menggiurkan. Saya coba konsultasi dengan beberapa orang yang sudah lama bergelut dan ternyata memang ada di daerah dengan ketinggian daerah pantai hampir sama dengan daerah kita, berhasil juga membudidayakan vanili. Ya, tantangan itu saya coba terapkan gitu, saya coba aplikasikan di sini, ternyata tumbuh gitu. Selain Igede Mahardita, saat ini di Tanah Laut sedikitnya ada 8 orang lainnya yang juga membudidayakan vanili. Kesembilan pembudidaya tersebut membentuk komunitas untuk mengajak warga yang berminat membudidayakan vanili, bahkan mereka siap membantu membagi bibit. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu, tergiur dengan harga jual jambu kristal yang cukup tinggi, seorang petani pepaya di Tanah Laut mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal di lahan miliknya. Alhasil, saat ini hampir setiap hari kebun jambu kristal miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Bermodal pengetahuannya dengan membaca literasi dari berbagai sumber, Sumanto, seorang petani pepaya asal Kelurahan Angsau, Pelaihari, Tanah Laut, nekat mengubah haluan untuk membudidayakan jambu kristal. Keputusan Sumanto ini bukan tanpa sebab. Dirinya meninggalkan tanaman pepaya lantaran melihat nilai ekonomis jambu kristal yang sangat menggiurkan. Tidak tanggung-tanggung 2 tahun lalu ia membeli 1000 bibit jambu kristal dari Pulau Jawa untuk dibudidayakan di lahan sekitar 1 hektar miliknya. Alhasil setelah sekitar 2 tahun berjalan, tanaman bernama Latin Psidium guajava miliknya ini mulai membuahkan hasil. Berkat kegigihannya dan gencar mempromosikan hasil kebunnya melalui media sosial, kini selain banyak didatangi warga, dari kebunnya ini juga ia mampu memasok ke beberapa kota di Kalimantan Selatan. Untuk merawat hingga memanen tanaman jambu kristalnya ini, Sumanto juga sudah mampu pekerjakan 5 orang karyawannya. Saya kan nanam pepaya, Pak. Saya menanam pepaya, saya mempelajari pepaya sampai dengan saya ketemu pangsa pasar pepaya, sehingga waktu itu saya mau nanam dalam jumlah yang banyak. Terus kemudian ada teman kecil saya di kampung, dia bercerita mengenai jambu kristal. Awalnya saya tidak tahu. Habis itu saya cek di sini, loh kok di sini harganya mahal, kata saya kan. Kalau di Jawa kan hanya di kisaran 7.000, 8.000. Begitu saya ngecek ke mall, itu harganya kalau tidak salah di atas 30.000. Keberadaan kebun jambu kristal milik Sumanto ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya pecinta buah-buahan. Hampir setiap hari, kebun miliknya selalu dikunjungi warga untuk membeli sekaligus memetik langsung dari pohonnya. Tahunya di mana nih, Bu? Saya lihat di internet. Oh, pas lihat di Facebook. Akhirnya saya buat teman-teman, kemarin banyak yang beli. Memang suka, Bu, ya jambu kristal? Karena ini bijinya sedikit banget. Manis. Gitu. Meski sudah sukses berkebun jambu kristal, Sumanto mengaku akan kembali menanam pepaya meski jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada pada hari ini.
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Ya, kali ini luar biasa serangannya. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Objek wisata ini tawarkan pesona keindahan pemandangan dari ketinggian dan sejumlah spot menarik untuk dikunjungi wisatawan. Seperti apa keseruan berwisata ke lokasi ini? Berikut liputannya. Berada di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Objek wisata Gunung Sikala Putri menawarkan keindahan pemandangan dari ketinggian sekitar 50 meter. Sejumlah spot menarik yang dimiliki objek wisata ini juga memanjakan pandangan mata bagi wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Dimulai dari kaki Gunung Sikala Putri, terhampar padang rumput yang kerap dimanfaatkan para pemuda untuk melakukan aktivitas camping dan berkemah, sambil menikmati pemandangan sungai yang berada di samping menambah keindahan lokasi ini. Bagi Anda yang ingin mencapai puncak Gunung Sikala Putri, terlebih dahulu menapaki jalan menanjak berbatu. Dalam perjalanan menuju puncak Gunung Sikala Putri, wisatawan akan melewati beberapa spot menarik untuk beristirahat sejenak. Spot pertama telah disiapkan bangku panjang berbahan kayu, agar wisatawan bisa bersantai sebelum menapaki lebih tinggi menuju spot lainnya hingga mencapai puncak. Kemudian setelah melanjutkan pendakian, beberapa meter terdapat spot sarang burung. Di spot ini Anda akan merasa seakan berada di sebuah sarang burung di atas pohon. Serta spot ini juga memberikan wisatawan keleluasaan menikmati pemandangan pegunungan dan hamparan perkebunan sawit yang luas. Setelah puas, Anda bisa kembali melanjutkan pendakian untuk menuju spot sarang laba-laba. Sebuah jaring laba-laba besar terbuat dari tali berukuran besar, menyangkut antara bebatuan. Anda bisa bersantai dengan merebahkan tubuh seakan-akan terjebak dalam jaring laba-laba. Mendaki lebih tinggi, barulah kita sampai pada puncak Gunung Sikala Putri, yang menyajikan keindahan pemandangan dari ketinggiannya. Hal ini tentu membayar lunas rasa penat setelah jauh mendaki. Belum Kak, ini first time, pertama kali kesini dan pemandangannya bagus banget sih, sebagus itu emang. Harapkan wisata di Tanah Bumbu khususnya di Mantewe semakin berkembang, terus juga nanti akan menyerap wisatawan untuk hadir ke Mantewe dan khususnya di Gunung Sikala Putri ini Kak. Sini menurut Mbak yang paling bagus apa nih spotnya? Yang paling bagus nih justru spot di sini Kak, jadi itu ada sarang burung di situ, terus ini juga ada gazebo-gazeboan di sini, jadi bisa santai Kak, bisa sama keluarga gitu Kak kesini. Naik kesini lumayan capek sih nih, sampai ngos-ngosan. Fasilitas kita ada gazebo, di sini ada tempat MCK dan ada juga warung-warung UMKM lah intinya gitu loh. Nah, untuk keamanan pengunjung yang naik ke puncak itu ada disiapkan apa? Kalau yang untuk naik ke puncak itu ada nanti pemandunya. Nah, kita sediakan ada pegangannya kan, artinya naik, mungkin harus dipandu lah naiknya gitu loh. Nah, bagi Anda yang sudah penat dengan aktivitas di perkotaan, tak salahnya untuk mengunjungi objek wisata Gunung Sikala Putri.
Dapat dipastikan Anda akan dimanjakan dengan spot yang indah wisata ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Asik dan seru mungkin itulah yang dapat digambarkan saat berkunjung ke Sungai Alut di kilometer 60 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Di tempat ini Anda bisa melakukan river tubing atau aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar dan pelampung. Selain itu, hijaunya hutan dan pegunungan batu raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Jika Anda ingin melakukan river tubing atau melakukan aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar atau pelampung, mungkin bisa mencobanya di Sungai Alut, kilometer 60 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Jarak tempuh ke lokasi ini pun terhitung tidak begitu jauh, hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota Batu Licin dengan jalan mulus beraspal, sehingga wisatawan sangat mudah menjangkaunya. Aksi river tubing di tempat ini terbilang aman karena fasilitas pengaman yang digunakan wisatawan juga lengkap. Bermain river tubing sangat mengasihkan dan seru, terlebih dengan air yang mengalir deras dan jernih. Disuguhkan hijaunya hutan dan pegunungan batu raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Salah satu wisatawan asal Batu Licin mengungkapkan puas berwisata di Sungai Alut. Rasa lelahnya selama berpetualang terbayarkan dengan keindahan nan eksotis di tempat ini. Hal senada juga diungkapkan pengunjung asal Kecamatan Simpang 4. Menurutnya wisata ini layak dikunjungi karena menyuguhkan keindahan alam dan wahana wisata yang menantang. Namun sangat aman untuk anak-anak karena airnya hanya sebatas pinggul orang dewasa. Baru-baru aja sih. Dari mana taunya? Taunya dari tetangga-tetangga pada banyak datang ke sini. Apa nih yang menjadi keistimewaan di tempat wisata air nih? Karena jarang ada sungai yang luas kayak gini kan, terus dalam, terus nggak terlalu jauh juga dari rumah. Ya recommended lah buat liburan tipis-tipis. Banyak sih Pak, ya kebersihannya. Kalau bisa sih ada pilar di sini untuk masuk di sini. Kalau bisa untuk warga-warga di sini dan Tanah Bumbu kalau bisa gratis aja. Tapi untuk kebersihannya pengunjung tolong sampahnya diperhatikan. Apa nih yang menjadi tertarik ke sini nih? Ya suasananya, sungainya, itu aja sih. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan serunya menjelajahi sungai yang mengalir dengan river tubing dan menikmati keindahan alam, tak salahnya mencoba berkunjung ke Sungai Alut di Kecamatan Mantewe ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pantai Sungai Loban Indah di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu layak menjadi objek wisata alternatif liburan menarik bersama keluarga. Karena objek wisata ini selain murah juga memiliki panorama keindahan pemandangan yang tidak kalah menarik dibandingkan objek wisata lainnya. Bagaimana keseruan berwisata di pantai ini? Berikut liputannya. Berada di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Pantai Sungai Loban Indah menjadi salah satu pilihan tempat rekreasi alternatif warga bumi bersujud. Posisinya yang mudah dijangkau lantaran berada tepat di samping Jalan Poros Provinsi Jalan Ahmad Yani, menjadi Pantai Sungai Loban Indah banyak dikunjungi pengunjung saat akhir pekan dan hari libur. Retribusi masuk di Pantai Sungai Loban Indah juga tergolong murah, hanya Rp5.000 untuk pengunjung dewasa dan gratis untuk pengunjung anak-anak. Sejumlah fasilitas juga sudah terbangun di Pantai Sungai Loban Indah seperti gazebo untuk pengunjung yang ingin bersantai. Kemudian warung makan juga sudah tersedia bagi warga yang datang untuk piknik bersama keluarga. Selain itu kamar mandi umum turut tersedia, yang dibangun untuk membersihkan diri usai berenang di air laut.
Salah satu pengunjung asal Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu mengaku memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai tempat rekreasi mengisi hari libur karena tempatnya tidak kalah menarik dengan objek wisata pantai di daerah lain di Kalimantan Selatan. Main pasir-pasiran dan main bola. Asik nggak? Asik. Terus mana, bagus nggak pantainya? Bagus. Aman dah gelombang nggak? Aman. Aman lah. Sama siapa aja tadi? Sama itu saudara. Bagus nggak pasirnya? Pas. Bagus. Bagus. Ya. Jadi tempat untuk bermain enak ini ya? Ya, enak. Pengen lagi dah nanti ke sini. Pengen. Bagi Anda yang ingin berwisata untuk mengisi akhir pekan maupun hari libur dengan biaya yang murah serta aman dan nyaman, tidak ada salahnya memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai alternatif liburan bersama keluarga maupun kerabat Anda. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sementara itu, Kabupaten Tanah Bumbu juga menyimpan segudang potensi pariwisata menakjubkan. Selain populer dengan wisata pantainya, Bumi Bersujud ternyata memiliki destinasi pegunungan yang menawan. Di antaranya air terjun Pal 20 di Desa Mekarsari di Kecamatan Simpang 4. Wisata air terjun Pal 20 berada di Jalan Kodeko kilometer 20 Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu, atau sekitar 30 menit dari pusat kota Batu Licin. Rasa lelah selama perjalanan melintasi rute terjal dan berliku hingga melintasi jalur perkebunan sawit terbayar dengan suasana alam yang sejuk nan asri. Rimbunnya hijau pepohonan dan suara gemericik air terjun membuat rasa penat seketika hilang dan menambah kesegaran suasana. Di bawah curahan air terjun setinggi 5 hingga 7 meter ini, terdapat batu-batu alam yang dimanfaatkan para pengunjung sebagai tempat pemandian. Air terjun yang bersumber dari mata air pegunungan biji besi ini membuat airnya selalu jernih dan segar. Keindahan alam dan eksotisnya air terjun Pal 20 menarik banyak minat wisatawan lokal dari dalam daerah maupun luar daerah hingga mancanegara untuk berkunjung. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini ngapain ini di sini? Ya, main liburan. Liburan ya. Iya. Udah berapa kali liburan ke sini? Pertama kali ini ke sini. Baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Gimana kesannya nih? Kesannya wah, seru. Asik di sini. Asik ya? Ya, makanya di sini tuh lebih enak ya. Tempatnya ya, tempat-tempat wah, terjun seperti ini kan Jakarta nggak ada. Oke. Jadi alami ya di sini ya? Ya, di sini lebih alami. Bagus lah, indah banget. Semakan lagi lah, lebih bagus. Oke, tapi senang ya berkunjung ke tempat-tempat alam seperti ini? Ya, senang banget. Meski pesona air terjun Pal 20 dinilai sempurna kealamiannya, namun pengunjung berharap objek wisata ini dikelola secara profesional. Fasilitas dan sarana patut dibangun untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. Di antaranya penunjuk arah jalan, lokasi parkir yang representatif, ruang ganti baju, kamar mandi dan toilet, serta tempat sampah yang layak. Meski belum masuk daftar destinasi populer dan dikelola Pemda setempat, namun destinasi air terjun ini nyaris setiap hari ramai didatangi pengunjung. Selain untuk menikmati segarnya air pegunungan, sebagian besar pengunjung dari kalangan milenial lebih banyak menjadikan objek wisata ini sebagai latar belakang selfie. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Anissa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.